Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, setelah berbulan-bulan mengikuti sepak terjang dari trio RRT atau trio teroris, Roy, Rismond, dan Tifa, paling tidak kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa satu-satunya keahlian yang dimiliki oleh mereka adalah keahlian dalam berpropaganda, keahlian dalam penyesatan informasi publik, juga keahlian dalam hal kebohongan. Ini tidak bisa ditutupi lagi, bukti-bukti sudah terlampau banyak ya, dimana sejak awal mereka memang banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan lalu kemudian kebohongan itu dipropagandakan. Bagaimana Rismond di awal-awal itu menyebut Jokowi tidak pernah kuliah sama sekali di UGM, tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Bahkan skripsinya dikatakan nyolong dari skripsi mahasiswa Intan atau Instiper. Itu yang dikatakan Rismond, dan itu kemudian dipropagandakan. Dengan berjalannya waktu mereka berpindah-pindah. Oh, Jokowi kuliah tapi tidak lulus. Oh, Jokowi kuliah tapi sarjana muda, dan sebagainya. Artinya mereka memang tidak memiliki basis fakta dan data, hanya berpropaganda, asumsi, dan kebohongan-kebohongan. Kemarin waktu ada penetapan tersangka kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan, saya perhatikan Rismond itu sekeluar dari ruang pemeriksaan di malam hari itu, dia keluar kelihatan nangis-nangis ya, sambil digandeng oleh Kurnia. Kurnia juga nangis sambil bilang seolah-olah ada sesuatu kejadian luar biasa menimpa Rismond ya, sampai menggapit lengannya Rismond, Bang Rismond sambil nangis-nangis. Rismond pun nangis. Saya pikir waktu itu Rismond habis mengalami kejadian sesuatu yang luar biasa dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya. Tentunya tidak dalam hal tekanan ya, tidak mungkin dalam hal tekanan, nggak mungkin Polda Metro Jaya melakukan tekanan. Saya hanya menduga bahwa saat itu Rismond sebenarnya sudah di-spill kejahatan-kejahatan dia, terutama yang publik belum pernah tahu. Saya pikir itu. Karena kalau diungkapkan Polda Metro Jaya pasti heboh. Dunia akan heboh karena dugaan kejahatan akademiknya luar biasa, belum pernah terjadi. Itu dugaan itu. Dan banyak pihak yang sebenarnya sudah tahu sih, dari kalangan Kagama juga sudah tahu sebenarnya. Tapi anehnya pihak Polda Metro Jaya sampai saat ini belum juga mengungkapkan tentang itu. Padahal mereka sudah mengirimkan tim ke Yamaguchi. Kami pada awalnya mengira bahwa Rismond nangis-nangis setelah dari pemeriksaan itu karena dia diberitahu dugaan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dia, kejahatan akademik yang dilakukan dia. Dan memang setelah itu kita perhatikan di beberapa penampilan Rismond di videonya sendiri ya, di channel dia sendiri dan beberapa channel pendukungnya, dia kelihatan kalem, tidak lagi meledak-ledak menyerang banyak pihak. Dia kalem, hanya flat saja. Dan kemudian banyak pihak yang menyoroti bahwa Rismond telah berubah. Saya perhatikan banyak YouTuber yang mengangkat tema itu, Rismond telah berubah. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, terutama di Rakyat Bersuara yang terakhir ini, Rismond kembali menunjukkan keberingasannya. Ini kemungkinan besar didasari dari laporan terhadap Andi Aswan dan Yosua Sinambela yang konon mereka melakukan kebohongan publik dengan menampilkan scan yang tidak asli ya, seperti itu dugaan mereka, tuduhan mereka. Padahal kalau kita cermati, tidak ada konsekuensinya terhadap siapapun apa yang diungkapkan Andi Aswan dan Yosua Sinambela. Bahkan si pemilik sendiri Jokowi sama sekali tidak dirugikan. Ini berbeda 180 derajat dengan mereka bertiga. Mereka dari awal menuduh ijazah Jokowi 11.000 triliun palsu. Ijazah Jokowi 99,9% palsu. Kalau yang dilakukan Andi Aswan dan Yosua sama sekali tidak ada unsur merugikan orang, terutama orang yang memiliki ijazah tersebut. Nah, ini di Rakyat Bersuara kemarin, Rismond kelihatan kembali keberingasannya.
dengan banyak melakukan framing dan tuduhan-tuduhan, terutama kepada Rektor UGM, dalam hal ini UGM juga, dan juga Dekan Fakultas Kehutanan. Ada baiknya kita saksikan videonya. Perkataan dari Rektor UGM itu mewakili UGM. Bagi saya tidak. Sombong Dia banget. hanya rektor Dan tidak pernah memfondasikan statementnya berdasarkan temuan fakta dari tim ahli di UGM Tidak atau tim Dewan Besar Guru Besar memfondasikan UGM. dari penelitian tim ahli. Menurut saya nggak ada basis sama sekali. Itu menurut kamu, Mon? Profesor Ova Emilia. Sama seperti ketika saya pertama kali mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo itu sangat modern dan dicetak dengan teknologi printing 2000-an. Apa klarifikasi UGM? Mungkin masih ada sekarang ya, di klarifikasi itu. Semua mahasiswa katanya mencetakkan skripsinya di percetakan Prima. Di percetakan Prima, Itu catat dari UGM, itu resmi dan dari ada UGM klarifikasinya. katanya. Ternyata Prima pun belum ada tahun 1985. Prima ya. Iya, UGM Fakultas Kehutanan UGM resmi. Kalau nggak salah klarifikasinya Bohong. masih ada itu. Dekan Fakultas Kehutanan, Dekan Fakultas Kehutanan, Siapa namanya? Sigit Dr. Sunarta. Sigit Sunarta. Oke, Itu ternyata. otoritas. Oke. Apakah UGM selalu benar? Itu salah satu contohnya. Apalagi kamu, Mon? Mereka mengatakan skripsi pada tahun itu dicetak di percetakan Prima. Padahal Prima, baru bohong. berdiri 1986 dan baru berupa penjilitan dan fotokopi. Itu salah satu contoh. Makanya saya bilang, ya, statement dari Profesor Ova Emilia itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tidak ada basis mengatakan setelah kami membentuk tim ahli forensik kimia Untuk bla 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 apa? bla administrasi kearsipan, maka kami pastikan 100% ijazah bla 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 asli. Nggak ada kan? Seolah-olah dia lone wolf, berdiri sendiri, tidak mendasarkan. Ini framingan yang luar biasa dari Respond ya. Dia sebenarnya pihak mereka RRT ini sangat ngebet sekali agar pihak lain, dalam hal ini UGM maupun Jokowi, itu melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh mereka. Contohnya mereka membuat buku di mana banyak pihak sudah mengatakan itu buku sampah, buku gombal gitu. Itu hanya transformasi dari apa yang mereka katakan di media sosial, kemudian setelah dilaporkan Jokowi mereka ketakutan lalu dialihkan ke buku biar seolah-olah ilmiah, apa yang saya sebut sebagai pseudoscience. Nah, ini juga mereka seolah-olah menuntut. Jadi pihak UGM, pernyataan rektor itu berdiri sendiri, disebutnya lone wolf. Seolah-olah rektor itu tidak ada yang backup. Dan dia juga menuntut bahwa apa yang dilakukan mereka itu harus dikonter dengan hal yang sama. Misalkan buku, maka pihak yang tidak setuju harus bikin buku. Itu kan yang selalu dipropagandakan mereka. Untuk apa? Buku itu kan hanya untuk lepas dari jerat hukum. Pihak lain ngapain bikin buku? Nggak perlu. Terus dia juga menuntut pihak UGM untuk membentuk tim ahli yang akan menganalisa skripsi maupun ijazah Jokowi, membentuk tim ahli analis kimia, fisika, terus ahli arsip segala macam. Untuk apa? Ini kan konyol. Analoginya begini loh. Kan seperti yang sudah kita ketahui bersama di dalam hukum itu, bagi yang menuduh itu yang harus membuktikan, bukan yang dituduh yang harus membuktikan. Keliru. Jadi dalam hal ini UGM itu apa, membentuk tim untuk menguji keaslian segala macam dokumen milik Jokowi, terutama ijazahnya. Untuk apa? Lah wong UGM yang mengeluarkan, UGM yang memiliki berkas, ngapain diuji lagi oleh mereka? Kan UGM dalam posisi yang dituduh. UGM ikut dituduh loh. Jadi untuk apa UGM meneliti hak milik dia yang sudah puluhan tahun bersama dia? Ini kan aneh. Ibarat kata misalkan
seseorang dituduh itu bukan istrinya. Padahal dia punya surat nikah segala macam, punya bukti-bukti foto pernikahan, punya saksi-saksi pernikahan masih hidup. Dituduh orang begitu. Ngapain terus dia harus membentuk tim? Untuk apa? Suruh aja yang nuduh membuktikan. Kan gitu logikanya. Ini sama aja. UGM nggak perlu repot-repot seperti keinginan Rismond membentuk tim macam-macam untuk menganalisis, meneliti ijazah Jokowi, skripsi Jokowi, dokumen-dokumen Jokowi. Untuk apa? Lawang itu semua dokumen kecuali ijazah dan transkrip itu masih di UGM. UGM yang membuat. Untuk apa diteliti gitu loh. UGM sudah hakul yakin mereka yang bikin itu loh. Itu logika sesat Rismond di situ. Terus seolah-olah rektor itu sendirian. Tidak. Rektor itu di backup banyak pihak. Cuman kalau dalam hal mengumumkan itu hanya teknis saja. Memang paling bagus pucuk pimpinan tertinggi universitas yaitu rektor. Nanti kalau yang mengumumkan pembantu rektor masih dicela juga. Kenapa tidak rektor? Kan begitu. Misalnya hanya dekan, kenapa tidak pihak universitas? Kenapa hanya fakultas? Pasti dicela begitu. Wong ini yang mengumumkan rektor saja masih dicela seperti itu. Rektor itu tidak sendirian, guru besar. Terus dosen-dosen, semuanya itu di belakang rektor. Hanya teknis kalau mengumumkan rektor sendirian. Itu hanya simbol saja sebetulnya. Akan saya buktikan dengan video berikut ya. Bahwa rektor itu tidak sendirian. Hoax ataupun berita yang merendahkan tentu martabat ini Profesor Suryono ya. Maka tentu dari saya UGM. selaku ya bagian daripada pimpinan yang ada di dalam rumah Universitas Gadjah Mada itu ingin sekali melakukan klarifikasi. Saya melihat bullying terhadap UGM itu bukan hanya masalahnya Fakultas Kehutanan saja, tapi seluruh yang menjadi bagian sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah pada hari Sabtu ya Pak Dekan beserta jajaran pimpinan bahkan dekan senior, dosen senior dan alumni ya hadir bersama-sama juga dengan pimpinan universitas untuk menunjukkan kepada kita sekalian ya para dekan untuk melihat secara langsung terkait tentu dengan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan daripada Bapak Joko Widodo itu sendiri. Akhirnya dengan melihat semua dokumen bahkan dengan ya didukung oleh pernyataan alumni yang satu angkatan juga ya. Yang pertama ya saya melihat semua dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan itu sangat luar biasa, lengkap. Dan apa jadi asli ya, bukan barang bikinan. Yang kedua juga berdasarkan ya pernyataan daripada alumni yang satu angkatan, terus dosen senior itu menjadikan kita semua yang hadir pada saat itu yang tadinya ilmu yakin ya karena percayanya hanya mendasarkan pada pernyataan tentu pimpinan universitas ataupun dekan ya, Fakultas Kehutanan ya, maka menjadi hakul yakin ya, tidak-tidaknya menjadi ainul yakin ya, yakin dengan melihat sendiri ya terkait dengan dokumen-dokumen yang intinya bahwa Bapak Joko Widodo itu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan dan lulus ya. Itu pernyataan dari salah satu pimpinan di UGM ya, Profesor Suryono. Orangnya alim, lihat dari cara berbicaranya sangat kalem dan tertata, terstruktur dan menyiratkan bahwa beliau sangat bijak orangnya. Beliau sudah mengatakan bahwa dari kalangan UGM sendiri, guru besar, para dekan,
segala macam itu sudah melihat semua dokumen dari Jokowi, dokumen lengkap yang dimiliki oleh Fakultas Kehutanan, sehingga mereka bersatu padu menyatakan bahwa mereka tidak hanya sekedar hakul yakin, tapi ainul yakin juga dengan melihat sendiri. Jadi Rektor UGM tidak sendirian, tidak lone wolf, tapi dukungannya banyak. Tadi Profesor Suryono sudah mengatakan para guru besar, pimpinan universitas, dosen senior, para alumni sudah melihat semua. Mereka sudah pada keyakinan tingkat tinggi, yaitu ainul yakin, sudah melihat dengan sendirinya. Itu. Jadi tidak perlu kalau konferensi pers, rektor harus di belakangnya semua guru besar, semua dosen senior, semua dekan, tidak perlu. Hanya simbol. Sebagaimana di negara, presiden kalau mengumumkan tentang apa, misalkan di mimbar sendiri, diumumkan, disiarkan di televisi. Tidak perlu di belakangnya pejabat-pejabat terkait, nggak perlu. Seperti itu loh. Mudah, simple, bisa dipahami. Terus dari acara Rakyat Bersuara itu juga Rismon melakukan framing, di mana Rismon mengatakan bahwa seolah-olah dekan Fakultas Kehutanan itu pernah memberikan kesaksian bahwa skripsi Jokowi dan juga teman-temannya itu dibuat di percetakan Prima. Kemudian di situ Rismon juga mengatakan bahwa percetakan Prima itu baru buka tahun 86, sedangkan Jokowi dan kawan-kawannya itu lulusnya tahun 85. Artinya dia seolah-olah menuduh dekan berbohong atau pihak UGM berbohong. Padahal dia sendiri yang berbohong. Dia sendiri yang berbohong. Dekan Fakultas Kehutanan nggak pernah mengatakan bahwa skripsi Jokowi dan teman-temannya itu dicetak di percetakan Prima. Tidak pernah. Akan saya buktikan dengan video berikut. Setelah ujian pendadakan ada banyak revisi yang perlu dilakukan, kemudian dicetak kembali. Ya, kemudian ini dekan Fakultas Kehutanan. Termasuk kalau zaman segitu kan isinya, kontennya itu masih berupa ketikan manual. Nah, untuk mempercantik itu biasanya mereka membuat cover tebal, kemudian halaman judul, halaman pengesahan, dicetak di percetakan, kemudian dicetak di percetakan. ada lembar pengesahan. Jadi dekan Fakultas Kehutanan waktu di podcast UGM menjawab di bulan Agustus yang lalu sama sekali tidak pernah menyebut percetakan Prima. Beliau hanya menyebut bahwa cover, terus lembar pengesahan, halaman judul itu dicetak di percetakan, tidak mengatakan percetakan Prima. Terus di beberapa kesempatan itu para alumni juga dosen-dosen yang lain, juga kami dari Kagama memberikan kesaksian bahwa di tahun-tahun itu para mahasiswa bikin skripsi itu cover, lembar judul, lembar pengesahan itu biasanya mereka dicetak di percetakan perdana, bukan Prima, perdana. Karena perdana itu pionir di Jogja dan zaman dulu itu cabangnya paling banyak, menguasai. Sehingga mungkin kalau di prosentase ya mungkin sekitar 60-70% mahasiswa di Jogja bikin seperti itu di percetakan perdana karena mereka yang sangat mendominasi saat itu. Bahkan saya di rumah pun ada, walaupun di berbagai kesempatan di podcast orang-orang UGM mereka menunjukkan juga di berbagai macam grup medsos mereka menunjukkan skripsi mereka dicetak di percetakan perdana, bukan Prima, khusus untuk cover, judul, lembar pengesahan. Ini saya ada ini di rumah nih. Silakan dilihat lagi nih. Ada pitanya, pita sebagai bukti ya. Itu nanti di zoom itu. Ini tesis di UGM. Nih. Perdana.
Perdana, nggak ada prima saat itu. Semuanya diperdana. Ini bukti konkret. Tidak asal jeplak untuk bikin framing. Itu loh. Jadi saya harap Rismond itu tetap kalem seperti sebagaimana kemarin-kemarin waktu keluar dari ruang pemeriksaan. Jangan kembali ke setelan awal. Nanti kamu akan berat. Karena dari berbagai segi di antara trio teroris ini, kamu yang paling banyak kasus, banyak dugaan kasus pada diri kamu. Jadi jangan kembali ke setelan awal, garang, beringas. Tidak akan menguntungkan. Kamu mungkin hanya disanjung oleh para pendukungmu. Tapi nanti kalau ada sesuatu di kemudian hari terkait dengan dugaan kasus-kasusmu, mereka nggak akan ikut. Hanya kamu yang merasakan. Gitu loh. Jadi nggak perlu bikin framing-framing lagi. Nggak perlu bikin kebohongan lagi. Fokus ke kasusmu. Ini masih lumayan ya. Polda belum mengungkapkan dugaan kasus-kasusmu yang lain, terutama yang di Jepang itu. Itu kalau diungkapkan gempar seluruh dunia. Gitu. Ya, semoga semuanya tetap berjalan dengan baik sehingga nanti bisa berproses di pengadilan dan ada keadilan bagi semua pihak. Itu yang kami harapkan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.